Anda masih di Berita Semarang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 informasi utama kami hari ini. Pasangan Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 melanjutkan kampanye mereka di Jawa Tengah. Kelompok Laskar di Karanganyar minta polisi tangkap preman yang menembak rekan mereka hingga tewas saat menggerebek tempat perjudian. Harga beras tak kunjung turun, warga serbu pasar murah di Salatiga. Warga Kebak Keramat, Karanganyar ditangkap Densus 88. Pasca penangkapan Densus 88 dibantu anggota Polres Karanganyar menggeledah kediaman warga yang diduga terlibat jaringan teroris. Kediaman TA warga Dukuh, Kebak Jetis, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, Kamis pekan lalu dipasang garis polisi. Petugas dari Densus 88 dibantu Polres Karanganyar menggeledah rumah TA. Usai menggeledah kediaman TA selama 1,5 jam, polisi menyita sejumlah barang dari rumah TA. Kadus Kebak Jetis mengatakan barang-barang yang disita tenda dan telepon genggam. Untuk benda senjata tajam maupun senjata api tidak ditemukan di kediaman TA. Tadi yang bisa saya amati itu tenda camping ya, biasa keluarga itu kalau refreshing. Tenda camping 2 buah. Selain itu ada temuan lain lagi nggak Pak yang diamankan Pak? HP Nokia seri apa kali kurang tahu, HP lawas banget. Nah, cuma tadi kan beliaunya kan takmir masjid. Cuma tadi dari tim pemeriksaan itu memang ada senjata tajam pisau, tapi itu pisau inventaris buat penyembelihan hewan kurban. TA dikenal warga sebagai pedagang makanan ringan dan pengurus takmir Masjid An-Nur. Tak hanya di wilayah Karanganyar, Densus 88 juga melakukan penangkapan terduga teroris di wilayah Sukarjo, Solo, dan Boyolali. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Polisi membubarkan balap liar di Jalan Semen Grobogan. Puluhan motor dibawa polisi ke Mapolres Grobogan karena tidak dilengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan lainnya. Puluhan orang didominasi remaja ini tunggang langgang saat petugas Satlantas Polres Grobogan bersama Polsek Togowanu datang. Mereka panik karena tidak mengira polisi akan datang. Mereka sedang asik menggelar balap liar di Jalan Semen Grobogan, Kecamatan Tegowanu, Kamis pekan lalu. Warga dan para pengguna jalan lain merasa terganggu sehingga melapor ke Kapolres. Polisi segera datang dan membubarkan mereka. Sebagian berhasil kabur, namun puluhan lainnya berhasil dijaring. 70 motor dibawa ke Mapolres Grobogan karena tidak dilengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan lainnya. Ada sekelompok pemuda yang akan melaksanakan trek rekan. Kita lakukan pengamanan, pembinaan, dan setelah kita lakukan penegakan hukum, kita mendapatkan ada sekitar 70 motor yang tidak dilengkapi surat-surat maupun tidak ada kelengkapan lainnya, sehingga diamankan di Polres Grobogan. Setelah sidang tilang, motor yang disita polisi boleh diambil kembali oleh pemiliknya dengan syarat membawa surat-surat dan kelengkapan kendaraan lainnya. Motor harus dibuat standar lagi, dilengkapi spion dan knalpot standar. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi terungkap di Brebes, Saudara. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita sebanyak 177 tabung gas LPG di tempat pengoplosan. Sebuah rumah dijadikan tempat pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes. Jumat pekan lalu digerebek Satreskrim Polres Brebes. Polisi menyita sebanyak 177 tabung gas. Kedua tersangka ditangkap yakni Suntoro dan Kaspin, warga Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Keduanya mengoplos gas LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg sejak Agustus 2023 lalu. Modus pengoplosan untuk mengeruk keuntungan. Keduanya menjual tabung gas LPG 12 kg dengan harga lebih murah dari harga pasaran ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Menurut keterangan para pelaku yang diamankan bahwa LPG oplosan tersebut dipindahkan dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, kemudian dilakukan di dapur rumah masuk wilayah Duku Temukrep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Tabung gas 3 kg dan 12 kg, totalnya ada sebanyak 177 tabung. Tersangka mengakali 4 tabung gas bersubsidi ke tabung gas LPG 12 kg. Dari modal Rp80.000, tersangka bisa menjual gas 12 kg seharga Rp130.000. Keuntungannya berapa saya jual itu yang gede itu 130. Modal habis berapa? Modal itu habis 80-an. Itu sudah berapa lama, Mas? Baru 6 bulan. Itu kemana aja? Selain menangkap kedua pelaku, polisi menyita barang bukti 177 tabung gas dan sejumlah peralatan menyuling gas LPG. Kedua tersangka terancam 5 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Puluhan orang dari berbagai kelompok laskar mendatangi daerah Tohudan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Lokasi itu merupakan tempat kejadian rekan mereka tewas diduga ditembak preman ketika menggerebek lokasi perjudian. Mereka meminta polisi segera menangkap pelaku. Kedatangan massa laskar dihadang polisi saat ke lokasi penembakan rekan mereka bernama Yuda Bagus di Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Korban tewas diduga ditembak preman saat menggerebek lokasi perjudian Sabtu pekan lalu. Polisi tidak memperbolehkan massa masuk ke tempat kejadian perkara karena masih dalam proses penyelidikan. Koordinator massa mengatakan mendatangi lokasi penembakan untuk meminta polisi segera menangkap pelaku. Karena mereka Kopek ini pimpinan preman di sini. Salah satu di antaranya ini dia itu memimpin untuk kasus perjudian tokel. Dan hari ini kita menuntut kepada Kopek ya untuk supaya ya mereka menyerahkan diri kalau itu lari. Dan kami juga menuntut kepada aparat keamanan Kopek itu harus ditangkap hari ini. Polisi masih mengumpulkan data dan keterangan saksi di lapangan, sementara korban Yuda Bagus telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Ngaru-Ngaru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Beralih ke informasi lainnya, 2 pelaku dari komplotan pencuri barang di minimarket di Sukodono, Kabupaten Sragen, diciduk petugas Polres Sragen. 4 kawanan pencuri terlihat di sebuah minimarket di Sukodono, Kabupaten Sragen, 8 Desember 2023. Tampak 4 orang tengah berada di sebuah minimarket. 3 diantaranya tampak sibuk melihat-lihat barang dan 1 orang membawa tas ransel. 1 orang mengenakan kemeja panjang terlihat mengambil susu dan memasukkan ke keranjang. Kemudian 2 orang meninggalkan minimarket dan seorang pria pura-pura membayar. Pencurian kawanan ini akhirnya terungkap berkat identifikasi wajah pelaku dari kamera pengawas dan salah satu pelaku kembali ke minimarket pada 12 Januari 2024. Polisi masih memburu 4 rekan dari kedua tersangka. Bahwa pemiliknya mengetahui di rak susu itu tahu-tahu ada banyak yang kosong. Pemilik mengecek di CCTV, ternyata di situ ada sekitar 4 orang yang masuk, yang berpura-pura membeli, mutar-mutar, dan dari para pelaku itu memasukkan susu tersebut di tas ranselnya. Dan setelah memasukkan tas ransel, ada salah satu yang mengecoh kasir, pura-pura mau membayar, tapi yang lain keluar tanpa membayar.